Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru buat Kamir karena baru pulang dari Cilacap dan capek sekali. Di jalan beberapa kali saya melihat ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Pakai semuanya tutup rapat karena hujan. Kemudian dengan gayanya pakai celana saja, tidak pakai baju. Kemudian bengong sana, bengong sini. Itulah ODGJ. Saya hanya bisa berdoa supaya mereka semua selalu diberkati Tuhan. Syukur-syukur disembuhkan. Saudara-saudari, ada seorang Romo yang akrab dengan orang-orang seperti itu. Romo itu kadang memandikan orang-orang yang ODGJ itu, kemudian mengganti bajunya dengan kaosnya sendiri, kemudian diberi pakaian, dimandikan, dan suatu saat yang menarik, di salah satu paroki, setiap hari di pintu gerbang selalu ada ODGJ tidur dengan sarungnya, dan itu di aspal karena pintu itu dekat dengan jalan raya. Suatu saat ibu-ibu yang mau misa pagi kaget. Kok ada sekarang orang yang tidur di depan pintu gereja itu ada 2 orang. ODGJ-nya tambah. Begitu dicek ternyata yang satu Romo tadi. Dia ingin merasakan bagaimana tidur di depan gereja dan juga dengan sarung, dan hanya di bawahnya aspal dan sedikit semen dari gerbang samping gereja itu. Itu menarik Romonya ya. Saudara-saudari, bisakah kita mengusir setan itu? Mengusir, menyembuhkan ODGJ yang zaman dulu sering dikatakan dia itu sedang kerasukan. Mungkin lain juga, tetapi mungkin saya bayangkan sekarang ini ada yang kerasukan, ada yang tergantung dengan ini itu, dan seterusnya. Hari ini Injilnya berbicara tentang Yesus yang mengajar di kota Kapernaum pada hari Sabat. Lalu tiba-tiba datang orang yang kerasukan setan. Mungkin mirip dengan ODGJ tadi, yaitu dengan tas ditutup semua dan kemudian membuat orang menjadi tidak bisa paham tentang kehidupannya. Tetapi dia bisa paham melihat Yesus. Ada apa engkau? Aku tahu engkau anak Allah yang kudus dari Allah. Engkau hendak membinasakan kami? Lalu Yesus tidak menjawab, hanya menghardik orang itu. Keluarlah dari orang itu, dan setan itu pun keluar. Membanting-banting orang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Saudara-saudari, banyak orang takjub. Guru ini mengajar dengan kuasa dan juga dengan wibawa. Bahkan setan pun takluk kepadanya. Saya pernah mengalami juga mengusir setan. Kalau orang kerasukan setan itu saya pertama kali tidak percaya, karena kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu setan beneran, mana itu hanya pengaruh psikologi karena under pressure, karena super stress, maka kemudian mereka menjadi semacam meracau, ngomong sendiri. Langkah pertama saya selalu minta anggur misa. Lalu saya minta orang yang ada di situ atau saya sendiri untuk meminta orang yang kerasukan itu minum anggur misa. Kalau dia mulai melek, ketap-ketip, mulutnya umat-umat, itu berarti bukan setan, karena setan malah seneng kalau minum anggur misa. Tetapi mungkin hanya pengaruh psikologi, terlalu tertekan, terlalu banyak masalah, kemudian akhirnya dia merasa seperti kerasukan setan, ngomong sendiri, dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika mungkin dikasih anggur, dia minta 1 baskom anggur. Ini tanda-tanda orang kerasukan beneran. Dan saya juga
tidak pernah menjumpai seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami ajaran baru dari Yesus. Setan-setan yang merasuki kita di zaman sekarang mungkin bukan setan-setan yang menakutkan seperti dulu, tetapi setan-setan itu berwujud kemalasan kita. Setan-setan itu berwujud dorongan-dorongan kita untuk saling membenci, balas dendam. Dorongan-dorongan kita untuk tidak mau mengampuni. Mungkin setan itu yang mengajak kita, yang merasuki kita untuk menceritakan kejelekan orang lain bertubi-tubi dengan disebarkan secara masif sehingga menghakimi orang tersebut. Mungkin juga setan yang merasuki kita adalah setan besar kepala, setan kebohongan, setan yang kesombongan, yang ingin membuat kita bercerita bahwa kita hebat dengan menyebar kebohongan-kebohongan. Dan setan-setan itu perlu kita bersihkan, mohon kepada Tuhan, menghadap Tuhan untuk dibersihkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini setan besar kepala, setan yang selalu membuat kita ingin lebih dihargai daripada yang lain. Setan yang haus tepuk tangan dan pujian. Dan ini pelan-pelan harus kita ambil. Tentu saja bersama Tuhan. Mohon kepada Yesus, Sang Guru sejati yang penuh kuasa dan wibawa, untuk mengambil setan kita. Supaya kita semakin rendah hati, semakin menerima apa adanya, semakin mementingkan orang lain bukan diri sendiri, semakin mencoba berfokus pada orang lain, tidak minta supaya semua memperhatikan saya. Inilah suatu pertobatan, yaitu ketika setan-setan itu kita minta Tuhan untuk diusir dari diri kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.